Malam itu, langit di atas markas sekte iblis tampak begitu tenang dengan bulan purnama yang bersinar sempurna, seolah tak tahu bahwa maut tengah merayap di bawah cahayanya. Di balik bayang-bayang tembok yang kokoh, seorang pemuda berdiri diam, menatap puncak bangunan tempat musuh bebuyutannya berada. Ia adalah satu-satunya sisa dari sebuah klan yang dulu dihancurkan tanpa sisa oleh sekte ini. Setelah bertahun-tahun bertahan hidup dalam pelarian dan menempa kekuatan hanya untuk membalas dendam, ia akhirnya kembali. Malam ini tujuannya hanya satu, menyusup masuk dan menghabisi sang pemimpin sekte iblis. Dengan langkah yang hampir tak menyentuh tanah, ia mulai bergerak masuk ke jantung pertahanan lawan. Mengandalkan keahlian yang ia asah dalam kesunyian, ia menghampiri satu demi satu penjaga dan mencabut nyawa mereka tanpa sempat ada suara yang keluar. Meski ia sadar kalau penyamaran ini punya batas waktu dan pasti akan segera terendus, ia tetap membulatkan tekad untuk membereskan semua rintangan sebelum kehadirannya benar-benar diketahui. Baginya, setiap tetes darah penjaga yang ia tumpahkan hanyalah pembuka sebelum ia sampai ke hadapan sosok yang paling ia benci. Setelah beberapa lama melancarkan sergapan yang mulai menimbulkan sedikit kegaduhan di koridor-koridor gelap, langkah pemuda itu akhirnya sampai di depan ruang utama sang penguasa. Di dalam ruangan yang sunyi itu, pemimpin sekte iblis yang sedang bermeditasi rupanya sudah menyadari keributan yang terjadi di luar. Perlahan, ia membuka mata dan menatap tajam ke arah pemuda yang berhasil menyusup masuk, yang saat itu berdiri tegak sambil mencengkeram leher salah satu bawahan sekte yang baru saja ia habisi. Melihat pemandangan tersebut, si pemuda melemparkan mayat di tangannya dan menyindir bahwa melihat seorang pemimpin bisa bermeditasi dengan begitu tenang, sementara bawahannya mati satu persatu di luar sana, membuktikan kalau pria di depannya ini memang benar-benar kejam seperti biasanya. Mendengar sindiran itu, sang pemimpin sekte tidak membantah, melainkan membalas dengan dingin kalau si pemuda pun sebenarnya sama saja. Tidak punya hati dan bengis karena telah membunuh orang-orang tanpa pandang bulu. Namun, ia melanjutkan dengan nada angkuh bahwa hal semacam itu memanglah perlu dilakukan. Baginya, bawahan yang tewas itu tak lebih dari sekadar serangga yang tak layak untuk dipedulikan. Ia menegaskan keyakinannya bahwa untuk mendaki ke puncak seni bela diri yang tertinggi, seseorang hanya perlu terus menatap ke atas tanpa perlu melihat ke bawah, karena pemandangan orang-orang lemah hanya akan menghambat pencapaiannya. Sebuah prinsip di mana yang kuat adalah penguasa, dan yang lemah memang sudah sewajarnya ditindas sesuka hati. Mendengar filosofi yang merendahkan nyawa itu, sang pemuda mendengus muak dan menyela bahwa semua ucapan sang pemimpin benar-benar hanya omong kosong belaka. Sambil menghunuskan senjatanya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Kang Won Cheon. Dan dengan penuh rasa percaya diri menegaskan bahwa malam ini juga, ia akan membunuh sang pemimpin sekte yang dijuluki sebagai Heavenly Demon itu dengan tangannya sendiri. Tanpa membuang waktu setelah menantang sang pemimpin, Kang Won Cheon langsung melesat maju dan melancarkan serangan pembuka dengan teknik Heavenly Lightning Fist. Namun, sebelum kepalan tangannya yang diselimuti kilat itu sempat menyentuh target, sang Heavenly Demon justru tertawa meremehkan sambil mengolok-olok bahwa teknik seperti itu sama sekali tidak berarti di hadapannya. Untuk menandingi terjangan tersebut, sang pemimpin sekte membangkitkan teknik Heavenly Blood Tide Art. Saat kedua kekuatan besar itu beradu di udara, ledakan energi pun tak terhindarkan, dan kali ini teknik milik Heavenly Demon terbukti lebih dominan. Sisa-sisa ki dari serangannya berhasil menembus pertahanan lawan dan meninggalkan luka goresan yang cukup dalam di pipi Kang Won Cheon. Melihat lawannya terluka, Heavenly Demon segera merangsek maju untuk melancarkan serangan lanjutan sambil berkata dengan nada dingin bahwa ia akan segera mengirim Kang Won Cheon ke alam baka, menyusul nasib tragis yang dialami ayahnya dulu. Namun, di luar dugaan, Kang Won Cheon justru berhasil bergerak lebih cepat. Ia melakukan serangan balik yang mengejutkan dengan teknik Heavenly Divine Palm. Hantaman telak itu mendarat tepat di tubuh sang pemimpin sekte, membuatnya terlempar jauh hingga membentur dinding aula dengan keras.
Sambil mengepalkan tangannya yang kini kembali diselimuti oleh ki berbentuk kilatan petir yang menyambar-nyambar, Kang Wun-cheon menatap lawannya dengan amarah yang meluap dan memperingatkan agar Heavenly Demon jangan pernah berani menyebut-nyebut nama ayahnya lagi. Dengan suara yang berat, ia menegaskan bahwa seorang monster kejam seperti pemimpin sekte itu sama sekali tidak pantas membicarakan sosok ayahnya yang telah rela mengorbankan diri demi kejayaan sekte tersebut di masa lalu. Di tengah puing dinding yang hancur, Heavenly Demon perlahan bangkit sambil mencengkeram perutnya yang baru saja dihantam telak oleh serangan Kang Won Cheon. Sambil menahan rasa sakit, ia menggumamkan penyesalan mendalam karena saat menghancurkan sekte Cloud Dragon dulu, ia tidak memusnahkan seluruh keturunannya sampai ke akar-akarnya. Ia menatap Kang Won Cheon dengan pandangan tak percaya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemuda itu bisa mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa, sebuah kekuatan yang dengan mudahnya mampu menembus teknik kebanggaannya, Heavenly Blood Tide Art. Menyadari bahwa dirinya kini terpojok dan tak lagi memiliki banyak pilihan, sang pemimpin sekte tiba-tiba mengeluarkan sebuah kendi kecil berisi eliksir terlarang. Tanpa ragu, ia langsung meneguk cairan itu di hadapan lawannya. Melihat tindakan nekat tersebut, raut wajah Kang Won Cheon seketika berubah drastis. Rasa panik mulai merayap di dadanya karena ia tahu betul konsekuensi dari obat terkutuk itu. Siapapun yang meminumnya akan mengalami penyimpangan demonik Ki yang mengerikan. Meskipun tubuh sang peminum mungkin akan hancur perlahan, sebagai gantinya mereka akan mendapatkan lonjakan kekuatan yang sangat besar, sebuah kekuatan iblis murni yang bisa menghancurkan apapun di depannya dalam sekejap. Tepat setelah meneguk cairan eliksir tersebut, tubuh sang Heavenly Demon meledak dalam aura yang luar biasa besar. Dengan kecepatan yang hampir tak tertangkap mata, ia melesat dan tiba-tiba sudah berada di belakang Kang Won Cheon. Ia mengayunkan serangan mematikan yang bertujuan langsung untuk memenggal kepala pemuda itu. Namun, di saat maut tinggal seujung kuku, seorang pria asing tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan satu gerakan tangan, ia membentangkan sebuah dinding pelindung cahaya atau barrier yang seketika mementalkan serangan sang Heavenly Demon. Sambil melangkah santai menghampiri Kang Won Cheon, pria itu pun meminta maaf karena terlambat datang akibat suatu urusan yang menghambatnya. Melihat kehadiran sang penyelamat, Kang Won Cheon segera menyapanya dengan sebutan Mage Agung. Namun, pria itu justru mendengus dan sekali lagi meminta Kang Won Cheon untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan menggelikan itu. Terungkaplah bahwa pria ini adalah sosok yang mengaku berasal dari dunia lain, seorang isekai traveler. Namun, tepat di saat alur cerita terasa semakin tidak masuk akal, suasana tiba-tiba berubah total. Ternyata, semua ketegangan itu hanyalah potongan paragraf dari sebuah novel yang sedang dibaca oleh seseorang. Di sebuah ruangan, seorang pemuda bernama Jin Seo-won tampak sangat kesal. Sambil membanting novelnya, pemuda berusia 23 tahun itu mulai memaki-maki sang penulis karena dengan beraninya menggabungkan dua genre yang sangat berbeda ke dalam satu cerita. Bagi Seo-won, masuknya penyihir ke dalam dunia persilatan benar-benar merusak kesenangannya dalam menikmati kisah martial art yang murni. Tak berselang lama setelah ia memaki-maki novel itu, keheningan kamarnya pecah oleh dering ponsel. Sebuah pesan masuk dari temannya yang mengajak untuk bermain game bareng. Tanpa pikir panjang, Jin So-won pun segera bersiap-siap menuju warnet langganannya. Di balik kekesalannya terhadap alur novel, inilah kenyataan hidupnya. Seorang pengangguran yang baru saja dikeluarkan dari salah satu kampus di kota tersebut. Namun, Seo-won bukanlah orang yang sepenuhnya menyerah. Setelah 6 bulan masa penantian yang penuh ketidakpastian, ia sebenarnya sudah membulatkan tekad untuk kembali menempuh pendidikannya. Sama seperti pemuda lainnya yang baru saja menyelesaikan wajib militer, Seo-won punya rencana hidup yang tampak bagus di atas kertas. Ia ingin memperoleh berbagai sertifikat sambil mempersiapkan diri kembali ke kampus. Ia ingin mengejar semua ketertinggalan dan mempelajari hal-hal yang tidak bisa ia sentuh selama berada di barak militer. Baginya, masa-masa wajib militer telah membuatnya melewatkan terlalu banyak hal menyenangkan dalam bersosialisasi di masyarakat, dan ia sangat ingin menebus waktu yang hilang itu. Sebagai seorang penggemar berat novel Murim,
Sewon seringkali menghabiskan waktu luangnya dengan berfantasi, membayangkan dirinya menjadi sosok protagonis hebat di dunia persilatan. Namun, di dunia nyata, ambisinya itu ia salurkan ke dalam sebuah game populer bernama Loyal Ground. Meski awalnya ia hanya bermain sesekali untuk mengisi waktu luang selama masa pengangguran, segalanya berubah setelah ia menyelesaikan wajib militer. Dengan kedisiplinan dan fokus yang terbawa dari barak militer, Seo-won mulai menekuni game tersebut dengan sangat serius. Hasilnya pun luar biasa. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, ia berhasil menembus jajaran peringkat 10 besar. Ketangkasannya itu bahkan membuahkan hasil secara finansial, di mana ia sering membawa pulang hadiah uang dari berbagai turnamen kecil yang diadakan di warnet tempatnya biasa mangkal. Aturan main di game itu sebenarnya sangat sederhana, namun mematikan. 100 pemain akan dijatuhkan dari pesawat ke sebuah peta yang luas, dan di sanalah mereka harus berlomba-lomba mengumpulkan senjata yang berserakan. Misinya cuma satu, membunuh pemain lain dan bertahan hidup hingga menjadi satu-satunya orang yang tersisa di medan laga. Bagi Seo-won, setiap kemenangan di game ini adalah bukti bahwa meski hidupnya di dunia nyata sedang tersendat, di dalam dunia digital, dialah penguasanya. Setelah beberapa saat terjun ke medan laga bersama timnya, Jin Seo-won mulai beraksi. Karakter andalannya yang selalu mengenakan topeng tengkorak bergerak lincah, mengeliminasi satu persatu pemain yang berani mendekat ke areanya. Di tengah konsentrasi tinggi itu, temannya yang sudah lebih dulu gugur justru terus mengoceh tanpa henti melalui voice chat. Merasa fokusnya terganggu di detik-detik krusial, Sewon pun menyuruh temannya itu untuk diam dan membiarkannya memenangkan pertandingan. Kini, hanya tersisa 2 pemain lagi selain dirinya. Sewon segera bergerak cepat melakukan farming perlengkapan terakhir sambil bergegas menuju zona aman yang terus menyusut. Namun, pergerakannya terendus. 2 pemain yang tersisa mulai memburunya, memaksa Seo-won untuk masuk ke dalam sebuah gedung besar guna mencari posisi bertahan. Salah satu musuh dengan penuh percaya diri merangsek masuk ke sebuah ruangan. Melihat tumpukan loot yang masih utuh di lantai, pemain itu mengira Seo-won belum sempat menyentuh area tersebut. Namun, dugaannya salah besar. Tanpa ia sadari, Seo-won sudah bersembunyi tepat di belakang pintu, menunggu saat yang tepat. Dalam satu gerakan kilat, Seo-won menyergap dan menghabisi pemain itu sebelum ia sempat melepaskan tembakan. Rekan tim pemain tersebut yang berada di luar ruangan terkejut mendengar rentetan letusan senjata yang dibarengi dengan munculnya notifikasi sistem bahwa temannya telah tereliminasi. Dilanda kepanikan, ia mencoba melarikan diri dari gedung itu. Namun, Jin Seo-won sudah berada tepat di belakangnya. Dengan bidikan yang tenang dan presisi, ia melepaskan satu tembakan telak tepat di kepala lawan. Bersamaan dengan gugurnya karakter musuh terakhir, layar monitor pun menampilkan pengumuman kemenangan. Jin Seo-won resmi menjadi pemenang tunggal dalam pertandingan tersebut. Tepat setelah memenangkan pertandingan dan menyuruh temannya untuk segera memulai babak baru, kasihkan Jin Seo-won mendadak terhenti oleh dering ponselnya. Sebuah pesan masuk dari ibunya, menanyakan kabar serta kondisinya dengan penuh kasih sayang. Dalam pesan itu, sang ibu bertanya apakah ia belajar dengan baik dan mengabarkan bahwa biaya kuliah serta uang saku sudah ditransfer ke rekeningnya. Meski sudah mengirimkan uang, ibunya masih sempat meminta maaf karena belum bisa memberikan nominal yang lebih besar. Membaca pesan tulus itu, hati Seo-won seketika mencelos. Setelah membalas pesan ibunya dengan ucapan terima kasih dan berjanji akan segera tidur, ia langsung mengirim pesan singkat kepada temannya, memberitahu bahwa mulai besok ia tidak akan bermain game itu lagi. Tentu saja temannya tidak terima begitu saja. Ia segera bertanya-tanya dan menagih janji Seo-won yang katanya akan membantu klan mereka dalam peperangan besar di permainan tersebut. Namun, kali ini pendirian Seo-won sudah bulat. Ia tetap pada keputusannya untuk berhenti. Di balik layar yang masih menyala itu, Seo-won hanya bisa terdiam diliputi rasa bersalah. Pesan dari ibunya tadi benar-benar menampar nuraninya. Selama ini, tanpa sepengetahuan sang ibu,
ia telah menutupi kenyataan bahwa dirinya menganggur dan terus-menerus berbohong demi menjaga harapan orang tuanya. Malam itu, kemenangan di dunia game terasa tidak berarti sama sekali dibandingkan beban kebohongan yang ia pikul. Sesampainya di tempat tinggalnya, Seowon merebahkan tubuhnya yang lelah di atas tempat tidur. Sambil melepas penat, ia mulai menelusuri berita di ponselnya. Namun, sebuah kabar aneh menarik perhatiannya. Berita itu melaporkan munculnya orang-orang dengan kekuatan misterius yang mulai teridentifikasi. Dan mereka menyebut sosok-sosok tersebut dengan sebutan player. Seowon mengernyitkan dahi, merasa ragu sekaligus aneh. Ia membatin, apakah dunia ini memang sedang berubah? Ataukah itu semua hanyalah berita bohong demi mencari sensasi belaka? Keesokan paginya, saat ia baru saja bangun dan bersiap berangkat ke kampus untuk menebus waktu pendidikannya yang tertunda, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari temannya masuk, memohon bantuan Seowon untuk terakhir kalinya dalam perang antar klan hari itu. Di saat Seowon sedang bimbang dan berpikir apakah ia harus membantu temannya untuk terakhir kali, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan mendadak muncul tepat di belakangnya. Tanpa sempat menghindar, cahaya itu langsung melahap seluruh tubuhnya, membuatnya menghilang seketika dan hanya menyisakan tas kuliahnya yang terjatuh di tempatnya itu. Saat Jin Sowon akhirnya tersadar dan membuka mata, rasa pening langsung menyerang kepalanya. Ia benar-benar kebingungan melihat sekelilingnya. Tempat itu sama sekali bukan kamarnya atau jalanan menuju kampus, melainkan sebuah tempat asing yang dipenuhi oleh orang-orang berpenampilan aneh. Ia hanya bisa terdiam membisu, mendengarkan percakapan di sekitarnya yang menggunakan bahasa-bahasa asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.